Praktik mengajar terbimbing siklus 2. Capaian pembelajaran. Tujuan dan indikator pembelajaran. Kegiatan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Boleh dipimpin sama KM-nya? Duduk siap. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dijidni ilma warjukni fahma. Amin. Baik, setelah berdoa, Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak sekolah hari ini? Coba dilihat kanan kiri temannya. Siapa yang tidak sekolah? Olivia. Kenapa Olivia? Izin. Terus siapa lagi? Oh iya, Jaka. Jaka kenapa Jaka? Demam, sakit. Terus siapa lagi? Samsir. Kenapa Samsir? Gak ada kabar? Terus siapa lagi? Coba temennya yang gak ada. Selvia. Oh, Selvia. Wah, ada lagi? Oh, Jidan juga. Terus? Udah? Tidak ada lagi? Berarti ada 5 orang ya teman kita yang hari ini tidak sekolah. Mari kita doakan agar teman-teman kita yang izin ataupun tadi sakit bisa kembali sekolah dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pelajaran bahasa Indonesia khususnya praktik wawancara. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau bertanya terkait perasaan teman-teman hari ini sebelum pembelajaran dimulai. Kalau kemarin Ibu menyarankan untuk berbaris, masih ingat? Ya. Nah, kalau sekarang Ibu ingin setiap nama siswa yang nanti Ibu panggil untuk menempelkan tangannya sesuai perasaannya hari ini. Apakah senang, sedih, takut, atau marah? Paham? Jadi nanti maju ke depan, terus tempelkan tangannya ya. Siap? Kita mulai dari Akbar. Silahkan Akbar, lanjut Arisandi. Coba Asila.
Oke. Sip. Silakan duduk lagi. Duduk lagi Akbar. Arisandi, oke. Asila, oke. Aura, Barkah, Dela, ya, oke. Sip. Lanjut. Ada Fahira, Pauji, Ismail. Oke, senang ya. Sip. Haira, Lesti, Muhammad Dapa, Mutia, Nabila. Oke. Senang, masih senang semuanya. Najril, Radea, Radika. Oke, masih senang. Masih senang. Rizky, Selbia. Oh, yang tadi tidak sekolah ya. Siti, masih senang. Samsir juga tidak sekolah. Pika, Jaskia. Oke, alhamdulillah. Ternyata masih senang ya perasaannya ya. Kalau pertemuan kemarin masih ingat, ada yang sedih, ada yang marah, tapi alhamdulillah hari ini semua perasaannya senang ya. Semoga terus senang sampai nanti akhir pembelajaran, oke? Siap? Siap. Kita lanjut lagi. Kita akan bernyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Masih. Kalau gitu boleh semuanya berdiri? Ayo, semuanya berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Jangan di bangku, bisa jatuh. Oke, siap? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Boleh duduk lagi. Udah mulai panas belum? Belum? Kita tepuk-tepukan. Ada yang masih ingat tepuk semangat dangdingdung? Masih. Coba sekarang kita bagi dua ya. Perempuan sama yang laki-laki. Yang perempuan dulu, siap? Siap? Keluarkan suaranya ya. Suara emasnya keluarin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat dangdingdung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Ngat. Aha, aha. Semangat. Oke. Yang laki-laki, mohon jangan kalah suaranya sama yang perempuan. Oke? Siap? Siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat dangdingdung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Ngat. Aha, aha. Semangat. Oke, sudah mulai panas sepertinya ya. Oke, sekarang kita boleh siap-siap untuk mengeluarkan alat tulisnya. Boleh dikeluarkan juga pensilnya, bukunya. Buku paketnya boleh kalau ada yang punya. Buku paket bahasa Indonesia. Udah semuanya dapat buku paket bahasa Indonesia? Udah? Udah. Nah, sebelum kita membuka pelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat pelajaran Indonesia kemarin tentang apa? Di buku tulis ada? Tentang apa? Ada yang masih ingat gak bahasa Indonesia kemarin? Membuat rute ke sekolah, betul? Membuat jalan dari rumah ke sekolah?
Betul? Ya. Itu adalah salah satu pembelajaran bahasa Indonesia mengenai membuat paragraf deskriptif atau deskripsi ya. Nah, sekarang di pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai praktik wawancara. Ada di buku paket halaman 90. Boleh silakan dibuka pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah kita belajar mengenai praktik wawancara, Ibu harap teman-teman bisa membuat dan menganalisis laporan hasil wawancara dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Mungkin ada yang sudah familiar atau pernah mendengar ya istilah adik Simba ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau nanya dulu, apa yang kamu ketahui tentang wawancara? Cung, yang tahu. Angkat tangannya boleh. Siapa? Wawancara itu apa? Membuat daftar pertanyaan. Oke, boleh. Apalagi, apa yang kamu ketahui tentang wawancara? Ada yang pernah melihat di berita? Pernah? Gimana? Menanyakan seseorang. Apalagi? Menanyakan tempat. Oke. Ada yang pernah melihat jika wawancara itu dilaksanakan oleh berapa orang? Ada yang tahu? 2 orang atau boleh lebih ya? Yang satu perannya sebagai apa? Kalau di berita-berita gini ada yang jadi host atau pembawa acara atau bisa disebut juga sebagai pewawancara. Atau orang yang kita tanya itu sebagai apa? Narasumber atau tokoh yang kita ingin minta jawabannya gitu. Paham? Pertanyaan kedua, mengapa wawancara penting untuk dilakukan? Ayo, ada yang tahu jawabannya boleh angkat tangannya. Atau baru mendengar? Baru mendengar? Nah, jadi mengapa wawancara itu penting untuk dilakukan? Karena wawancara ini sebagai salah satu langkah untuk kita sebagai pewawancara mengetahui suatu hal atau suatu kejadian yang dialami oleh narasumber. Seperti itu. Jadi jika ingin mengulik suatu hal ataupun suatu peristiwa, bisa dilakukan dengan wawancara. Sintaks 1. Kita nonton video dulu ya. Dari sampai belakang kelihatan videonya? Boleh disimak ya. Halo Teman Kece, apakah kamu pernah melihat artis atau idolamu diwawancara di televisi? Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab dengan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan informasi atau pendapat tertentu. Orang yang dimintai informasi dalam wawancara disebut dengan narasumber atau informan. Sedangkan orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan disebut dengan pewawancara atau reporter. Bagaimana cara wawancara yang baik? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara, dan penulisan laporan hasil wawancara. Sebelum melakukan wawancara, siapkan hal-hal berikut. Pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara bisa bermacam-macam. Contohnya topik tentang perjuangan meraih cita-cita. Selanjutnya, tentukan narasumber yang sesuai dengan topik tadi. Contohnya, Liliana Natsir, salah satu atlet bulu tangkis berprestasi di Indonesia. Setelah itu, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk bertemu. Agar wawancara berjalan baik, siapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik. Tujuannya agar wawancara menjadi lebih fokus dan terarah. Buat pertanyaan yang terbuka, bukan pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau tidak. Gunakan kalimat yang efektif agar pertanyaan tidak berbelit-belit. Kita dapat
menggunakan kata tanya adik Simba sebagai acuan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Latih diri untuk menyampaikan pertanyaan agar nanti tidak terus-menerus membaca catatan. Contoh pertanyaan yang sesuai dengan topik tadi adalah, sejak kapan kakak mulai tertarik dengan dunia bulu tangkis? Atau, apa saja tantangan yang kakak alami di masa awal dan selama menjadi atlet? Atau, bagaimana caranya agar tetap semangat meskipun kalah dalam pertandingan? Siapkan alat tulis untuk mencatat jawaban narasumber. Sebagai tambahan, siapkan juga ponsel untuk merekam suara atau video ketika wawancara. Lalu, bagaimana cara melakukan wawancara yang baik? Saat melakukan wawancara, kita sebaiknya bersikap sopan dan menghargai narasumber. Mulailah wawancara dengan salam, memperkenalkan diri, dan menyampaikan tujuan wawancara. Sapalah narasumber dengan sapaan yang sesuai, misalnya Bapak, Ibu, Kakak, dan sebagainya. Berdiri atau duduklah dengan tegak. Sampaikan pertanyaan dengan tenang dan intonasi yang jelas. Jangan berbicara terlalu keras atau terlalu pelan. Perhatikan dengan baik tiap informasi dari narasumber dan jangan memotong penjelasan dari narasumber. Di akhir wawancara, tutup dengan ucapan terima kasih atas kesediaan narasumber. Sampaikan juga permintaan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Setelah wawancara selesai, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah membuat laporan hasil wawancara. Laporan biasanya terdiri dari latar belakang wawancara, maksud dan tujuan, topik, waktu dan tempat, hasil wawancara, dan kesimpulan. Berikut contoh laporan hasil wawancara. Latar belakang adalah alasan dilakukannya wawancara. Maksud dan tujuan wawancara adalah apa yang ingin didapat dari hasil wawancara. Topik wawancara yang sudah ditentukan di awal. Waktu wawancara terdiri dari hari, tanggal, dan jam, serta tempat wawancara. Selanjutnya, hasil wawancara. Tulis ulang dan susun jawaban narasumber dalam bentuk narasi yang mudah dipahami. Terakhir, kesimpulan wawancara berisi rangkuman atau ide penting dari keseluruhan hasil wawancara. Wah, sudah lengkap ya materi kita hari ini. Dengan mempersiapkan dan menerapkan teknik wawancara yang baik, maksud dan tujuan wawancara bisa tercapai. Selain kita sendiri yang mendapatkan informasi baru, orang lain juga bisa mendapatkan hal yang sama dengan membaca laporan yang kita tulis. Jika kamu diberi kesempatan untuk mewawancarai idolamu, apa saja hal yang ingin kamu tanyakan? Coba tulis di kolom. Coba Ibu mau nanya nih, siapa nama idolamu dan apa pertanyaan yang akan kamu ajukan? Ayo, ada yang mau berani menjawab? Kira-kira kalau dikasih kesempatan nih buat wawancara idolanya, mau wawancara siapa? Siapa idolanya Barkah? Messi? Ronaldo? Mau wawancara Ronaldo? Mau nanya apa ke Ronaldo? Udah, kenapa mau ke Ronaldo dan mau nanya apa? Kalau dikasih kesempatan nih ketemu Ronaldo gitu di mimpi gitu ya. Mau nanya apa ke Ronaldo? Hah? Oh, mau difoto aja? Oh, enggak nanya. Oke, kalau itu nih misalkan Ibu idolanya itu Ibu suka sama Najwa Shihab. Tahu Najwa Shihab? Yang ada di berita-berita? Tahu kan? Najwa Shihab ini salah satu host terkenal juga. Dan jika Ibu bertemu dengannya, Ibu mungkin akan bertanya bagaimana cara menjadi pembawa berita yang baik atau menjadi host yang baik gitu. Itu contohnya ya. Oke. Udah, kita selesai nonton videonya. Ada yang mau mengutarakan kira-kira isi dari video ini tadi tentang apa? Tentang wawancara. Terus katanya harus bagaimana sebelum melaksanakan wawancara?
Menyiapkan daftar pertanyaan, apalagi? Persiapannya apa persiapannya? Harus membuat janji atau meminta izin kepada narasumber sebelum diwawancara. Terus tadi di akhir setelah wawancara harus ngapain? Membuat, ayo acungkan tangannya tuh. Membuat hasil jawaban atau hasil laporan wawancara. Menurut kalian di istilah adik Simba itu ada kata tanya apa aja? Gimana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Ada berapa? 6. Terus tadi setelah menonton videonya sudah tahu mengapa wawancara itu penting? Untuk apa? Menggali informasi terhadap narasumber seperti itu. Oke. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan kembali ya bahwa wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk menggali informasi tentang sesuatu secara lebih dalam. Boleh dibantu? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau membacakan? Maaf, kata-kata yang ada di depan? Aja Josia. Boleh bantu baca? Ya, betul. Jadi ada pewawancara atau penanya dan narasumber. Nah, agar memudahkan pemahaman atas keseluruhan kegiatan wawancara, pewawancara harus membuat laporan hasil wawancara. Nah, ada unsur-unsur laporan hasil wawancara. Nah, ini nanti yang harus ada di tugas kelompok ya. Yang mana di dalamnya ada latar belakang. Tentang apa latar belakang? Ayo baca bareng-bareng. Berisi alasan dilakukannya wawancara. Yang kedua, tujuan wawancara apa? Betul. Yang ketiga, ada tema wawancara, yaitu berisi pokok dalam wawancara. Yang keempat, ada latar wawancara yang berisikan apa? Dan tempat pelaksanaan wawancara. Yang kelima apa? Identitas pelaku wawancara, berisi identitas pewawancara dan narasumber yang terlibat dalam wawancara. Dan yang keenam, ada hasil wawancara, berisi jawaban dan informasi dari narasumber selama wawancara. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berisi simpulan atau pendapat pewawancara berdasarkan jawaban dan informasi yang diberikan narasumber. Jadi kalau di sini hasil dari narasumbernya, kalau ini hasil pemikiran pewawancaranya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi bahwa pewawancara bisa menggunakan pertanyaan untuk menggali informasi dari narasumber. 6 kata tanya dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan adik Simba. Kalau apa? Nah, berkaitan sama apa? Boleh dibaca bareng-barang? Digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang berhubungan. Betul, berarti hal atau peristiwa ya. Kalau di mana? Berkaitan dengan lokasi ya atau tempat. Selanjutnya ada kapan. Digunakan untuk wawancara, betul. Jadi berkaitan dengan waktu ya. Nah, selanjutnya ada siapa, digunakan untuk menanyakan pelaku atau subjek yang berhubungan dengan wawancara.
Selanjutnya, ada mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Yang terakhir, ada bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau pendapat yang berhubungan dengan tema wawancara. Oke. Sintak kedua. Siap mengerjakan LKPD? Sudah dikasih pemahaman ya tadi terkait praktik wawancara. Nah, untuk pengerjaan LKPD ini akan dilakukan kembali secara berkelompok. Dan kelompoknya ini akan terdiri dari 5 kelompok. Nanti Ibu akan berkeliling dan boleh mengambil satu-satu ya. Silahkan. Jangan dulu dibuka ya, nanti dibukanya bareng-bareng. Ini ada kocokan nomor urut kelompok 1 sampai 5 ya. Ayo. Jangan dulu dibuka, jangan dulu dibuka. Jangan dulu dibuka, silahkan. Ambil satu, jangan dua. Yuk. Satu. Jangan dulu dibuka, jangan dulu dibuka. Jangan dulu dibuka. Kasih ya, jangan dulu. Satu ya. Oke, silakan. Sip. Udah dapat nomor kelompoknya, kertasnya udah. Nah, maaf sebelumnya, sebelum kita lanjut ke LKPD, ada yang ingin ditanyakan dulu terkait topik wawancaranya? Atau sudah paham? Berarti sudah siap mengerjakan LKPD ya? Baik. Boleh silakan dibuka kertasnya. 4. Sudah. Yang nomor 1 boleh acungkan tangan nomor 1. Boleh berdiri. Boleh berkumpul di sebelah kanan Ibu. Silakan kelompok 1. Pindah tempat duduknya silakan. Kelompok 2 sekarang boleh berdiri. Pindah di sini, di tengah. Bangkunya boleh pindah ke sini. Alat tulisnya aja. Boleh pindah. Kelompok 3 boleh berdiri. Pindah di sebelah sini. Silahkan kelompok 3. Ya, nanti dibawa. Nggak usah, alat tulisnya aja. Kelompok 4 boleh berdiri. Pindah di belakang kelompok 1 duduknya. Dan yang terakhir, kelompok 5 boleh berdiri. Duduk di belakang kelompok 2. Boleh silakan segera dipersiapkan mejanya, bangkunya boleh dienak-enakin. Di belakang kelompok 1. Ini di belakang. Nah, mejanya boleh dibenerin. Maaf ya. Kelompok 2 silakan. Ini satu. Ini satu ya. Nah. Di belakang kelompok 2. Kelompok 5 di belakang kelompok 2 ya. Kalau boleh kursinya di pinggir aja. Nah, gitu. Sip, betul. Mejanya. Nah, gitu sip. Betul, tadi. Ini 4. Sini 4. Silakan boleh duduk boleh. Silakan. Sudah? Kelompok berapa? 2 seperti ini. Kelompoknya ambil ada yang belakang tuh. Ini kelompoknya lebih? Enggak, sok. Duduk, coba semuanya duduk. Ini 4. Sini. Sok. Nah, sini bisa. Sok, tadi. Ini 4. Baik. Sekarang Ibu mulai membagikan LKPD ya. Boleh dilihat dulu ke depan ya sebelum dikerjakan. Di lembar kerja peserta didik ini nanti ada 5 halaman. Ini halaman pertama dan halaman kedua. Dan untuk halaman ketiga boleh silakan untuk dicatat nama anggota-anggotanya siapa saja. Dan dibaca petunjuk wawancara. Sebelum mulai wawancara, kamu harus memiliki daftar pertanyaan mengenai hal-hal yang akan ditanyakan kepada narasumber. Buatlah kalimat tanya sederhana dari kata tanya berikut ini dan tuliskan jawaban narasumber setelah selesai dan coba simpulkan. Jadi, Ibu beri topik untuk praktik wawancara kali ini temanya mengenai usaha pedagang yang ada di lingkungan sekitar SD Negeri Cipageran Mandiri 4. Kira-kira betul di luar? Nanti praktek keluar, tapi disusun dulu daftar pertanyaannya.
berkaitan dengan kata tanya adik si Ba. Di sini ada siapa, boleh ditulis pertanyaannya apa menggunakan kata tanya siapa tadi. Bentar ya. Terus nanti jawab narasumbernya ditulis juga. Nah, selain siapa, nanti juga ada apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan nanti hasilnya disimpulkan. Ibu beri waktu 10 menit untuk 5 menit maaf untuk membuat daftar pertanyaannya. Setelah selesai nanti kita siap-siap keluar untuk praktik melakukan wawancara. Siap? Silakan untuk waktu mengerjakan daftar pertanyaannya dimulai dari sekarang. Boleh bekerja sama ya, dibantu temennya. Ditulis dulu nama anggotanya siapa aja. Boleh satu pertanyaan aja ya, satu pertanyaan aja. Kira-kira apa yang mau ditanyakan ke pedagang? Apa dulu boleh? Kata pertanyaannya siapa? Kira-kira pedagang nanti kamu mau nanya gimana? Siapa? Nama bapak atau ibu? Misalkan gitu boleh. Iya, itu pertanyaannya siapa? Nama bapak dan ibu. Pas kamu nanti mau wawancara, kita tahu. Ya nanti pas keluar. Jadi kerjain dulu yang KBM putihnya. Kerjain yang KBM putihnya dulu ya. Gitu betul? Iya, pintar. Nah gitu ya, kerjain dulu KBM yang warna putihnya dulu. Bikin daftar pertanyaannya dulu. Bantuin bapak temennya, gimana? Iya betul dari sini. Kan siapa nih? Kira-kira kamu mau nanya apa pedagang dengan katanya siapa? Jadi siapa kita sama? Mana sama kan? Sama nama boleh. Siapa nama bapak dan ibu atau ibu? Boleh. Bikin satu pertanyaan aja ya. Cukup KBM putihnya aja yang diisi ya, yang dikerjain. Betul boleh. Waktunya 7 menit lagi ya. Waktunya 7 menit lagi. Boleh bagi-bagi ya. Kan itu ada daftar pertanyaan. Nah, udah. Boleh bagi satu orang bisa satu pertanyaan. Udah semua? Nah, benar Bapak. Oke. Apa yang Bapak juga boleh. Benar. Itu. Oh, boleh lagi betul. Bapak ini oke, benar benar ini. Oke, boleh gitu. Itu. Bapak. Oke, ada satu kelompok yang selesai. 4 kelompok lagi. Ada yang selesai juga. Bantu temennya ya. Boleh duduk lagi sebelum keluar. Ibu mau mengingatkan beberapa hal ya. Yang pertama, ketika keluar, silahkan cari satu narasumber yang berdagang di sekitar lingkungan SD kita. Yang kedua, meminta izin terlebih dahulu sebelum narasumbernya kita wawancarai. Betul? Diminta dulu izinnya. Yang ketiga, boleh dicatat dan ditanyakan semua daftar pertanyaan yang sudah dibuat. Tulis jawabannya di tabel yang warna biru. Ya. Dan ada tugas untuk setiap kelompok. Yang pertama, di setiap kelompok ada yang menjadi pewawancara. 2 orang. Silakan tentukan mau siapa? Nanti yang mau jadi pewawancara silakan tentukan. Kelompok 2 siapa pewawancaranya? Oke, Radika. Kelompok 3 siapa nanti yang jadi pewawancaranya? Berdua perempuan. Kelompok 1 pewawancaranya nanti mau siapa? Berdua juga. Kelompok 4 pewawancaranya mau siapa? Dapa. Kelompok 5? Oke, udah ada berarti ya. Nah, pewawancara ini tugasnya yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Ada juga yang menjadi notulensi yang mencatat hasil jawaban wawancara. Mau siapa kelompok 1? Tentukan yang jadi notulensi. Ada. Kelompok 2? Yang nyatet? Yang nyatet? Oke. Kelompok 3? Yang nyatet hasil jawaban narasumbernya nanti. Oke. Kelompok 4? Oke. Kelompok 5? Oke. Dan yang terakhir yang bertugas sebagai dokumentasi. Dokumentasikan di foto boleh, video boleh, dan merekam hasil suara wawancaranya. Bisa? Siap keluar? Boleh semuanya berdiri? Waktunya 10 menit ya. Boleh kembali lagi di jam 11.47. Bisa? Cari pedagangnya di sekitar sekolah ya. Dan jangan ada yang narasumbernya sama. Jadi jangan ada yang narasumbernya sama. Siap? Cari pedagang ya. Silakan. Apa yang dijual oleh Bapak? Bakso ikan. Udah. Makasih. Oke. Udah? Udah.
Mengapa ibu berjualan sayur? Mengapa ibu berjualan sayur? Bagaimana cara Bapak membuat adonan? Buat adonan mau itu mempersiapkan ya adonan itu terigu dengan gula air. Gula, air. Coba Udah, terima kasih. Terima kasih, Pak. Seru. Ya, isi kesimpulannya. Kedengeran? Gak apa-apa, berisik juga. Oke, sekarang silahkan untuk disimpulkan hasil wawancaranya. Misalkan, Bapak atau Ibu yang kami wawancarai bernama Bapak Asep. Beliau beralamat atau tinggal di mana? Produk yang Bapak Ibu jual yaitu apa? Dan cara membuat produknya seperti bla 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 kayak gitu. Jadi disimpulkan bisa. Nanti yang udah selesai boleh dikumpulkan ke depan ya hasil LKPD-nya ya. Sintak ketiga. Oke, gimana tadi praktik wawancara keluarnya seru? Kenalan sama pedagang-pedagang ya? Ada yang dagang apa aja tadi? Kue cubit, sayuran, minuman, cimin, bakso ikan. Nah, coba sekarang Ibu akan memberikan sebuah proyek atau sebuah tugas baru di mana nanti setiap kelompok kembali menuliskan laporan hasil wawancara. Setiap kelompok nanti dapat satu karton. Ya. Udah ukurannya besar aja. Yang lem. Nah, selanjutnya boleh tahan dulu. Selanjutnya di sini ada kertas origami ya. Dan ada sticky note. Boleh dikeluarkan alat tulisnya, boleh spidol, boleh pulpen, boleh pensil warna. Boleh coba dulu. Nah, so boleh digambar ya nanti ya. Udah kertas sama aja. Iya, semuanya ada teman. Nanti di karton tersebut boleh dituliskan nama kelompoknya. Kelompok berapa? Di karton. Nama anggotanya siapa aja. Dan nanti tuliskan tabel ini atau digambar di karton. Terus nanti dihias pakai origami yang tadi Ibu sudah bagikan. Pakai sticky note juga boleh. Jadi nanti dihias, digambar, diwarnai. Di dalamnya dikasih judul. Laporan hasil wawancara. Dibikin tabel seperti ini ya. Atau boleh dihias, boleh diwarnain, silakan. Waktunya 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Nah, hiasin, so, tulis nama kelompok siapa aja. Pakai pulpen, pakai spidol, boleh. Oh ya, lupa nih, so, bikin apa? Sintak keempat. Bagus, sok nanti tempelin ya. So, tulisannya tadi ada yang kecil. Nah, tulisannya besar tuh. Yang besar, tulisannya yang besar. Nih, yang nanya latar belakang ini ya. Yang mana? Yang nanya usaha pedagang di lingkungan sekolah. Sticky note. Udah gitu. Iya, tapi sebenarnya ada logo tulisan dulu, ada gayanya dulu. Yang lain gayanya. Sintak kelima. Bantuin sini bantuin. Sok. Nah, gitu. Coba bikin ya. Lagi. Ini ya tuh ini pangso bikin sok Ibu yang ini. Sintak keenam. Siapa yang mau presentasi maju ke depan? Kelompok 2 silahkan untuk maju ke depan. Boleh semua anggotanya? Gak apa-apa, ayo. Ayo Rizky, ayo. Enggak apa-apa. Ayo, siapa lagi anggotanya? Ayo, semuanya ke depan. Nah, teman-teman, sekarang sudah ada perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil wawancaranya ke salah satu pedagang di sekitar lingkungan sekolah. Boleh silakan dijelaskan. Dimulai dari
Pembukaan dulu boleh, silakan. Bukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Dimulai, anggotanya siapa aja? Ada Ari, Lesti, Mutia, Radika, dan aku. Siapa aku? Saya. Saya, oke. Rizky ya. Rizky, alasan atau latar belakang wawancaranya apa? Untuk melaksanakan tugas bahasa Indonesia. Baik, untuk tujuannya? Tujuannya wawancara. Mewawancarai, menggali informasi dari pedagang. Oke, betul. Temanya? Temanya, mana tema? Ada temanya? Temanya wawancara. Usaha pedagang di sekitar sekolah. Kalau latar wawancaranya? Latar wawancaranya Jam berapa? pukul 11.30. Di mana? Di SDN Cipageran Mandiri 4. Baik, untuk identitas narasumbernya? Pak Pupul. Pak Pak Pupul. Di mana alamatnya? RT 1 RW 2 Sawah Lega. Nah, untuk hasil dan kesimpulan wawancaranya gimana? Hasil atau kesimpulan wawancara. Bapak Pupul berdagang atau berjualan kue cubit untuk menafkahi keluarganya. Oke, boleh teman-teman diberikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, boleh kita beri salut untuk kelompok 2. Beri salutnya seperti ini ya. Beri salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bisa? Bisa. Kita beri salut ke kelompok 2. Beri salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Boleh diakhiri dulu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami ya. Baik, terima kasih. Silakan. Nah, baik. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada latihan soal. Latihan soal ini dikerjakan sendiri-sendiri. Dan nanti jika sudah selesai dikumpulkan lagi ke ibu. Bisa? Enggak. Boleh jawabannya ditulis di belakangnya ya, kayak kemarin ya. Ya, simpen dulu ya. Siap. Yang udah nanti boleh dikumpulkan di meja ibu ya. Ada lagi yang udah? Kegiatan akhir. Jadi wawancara itu apa? Kegiatan tanya jawab untuk menggali suatu informasi. Di dalam wawancara terlibat siapa saja? Pewawancara dan narasumber. Untuk membuat daftar pertanyaan dapat menggunakan kata tanya apa? Apa aja kata tanyanya? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup? Sebelum diakhiri kita nyanyi dulu ya. Siap? Kita nyanyi lagu Tokecang ya. Nyanyi semuanya ya. Nyanyi. Siap. Tokecang. Tangannya tepuk-tepuk. Mana tangannya? Tangannya.
Hebat, teman-teman sudah berakhir sampai pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Praktik wawancara. Apa yang sulit dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Semuanya aman? Aman. Kita lanjut. Adakah hambatan saat menyelesaikan tugas kelompok? Ada. Boleh acungkan tangannya? Apa hambatannya? Tidak bekerja semua. Ada lagi? Berisik. Ada lagi? Sudah? Berarti ke depannya kalau ada kerja kelompok lagi semuanya harus bekerja. Kayak tadi misalkan menghias laporan hasil wawancara, yang satu menulis, yang kedua yang menghias, dan yang lainnya membantu ya. Dan tadi berisik, berarti ke depannya kalau berdiskusi jangan terlalu keras suaranya. Cukup didengarkan ketika di kelompok itu saja. Paham? Bisa dipelajari di ke depannya biar lebih baik? Bisa ya. Pertanyaan terakhir, kegiatan apa yang paling kalian suka selama proses pembelajaran? Boleh acungkan tangannya? Ada? Mengerjakan LKPD, Dicki? Wawancara. Oh, ngevideoin wawancara. Ada lagi? Merekam suara. Oh, tadi direkam ya wawancaranya ya? Oke, ada lagi? Sudah? Sudah, baik. Nah, selanjutnya Ibu juga ingin mengulik perasaan atau ekspresi teman-teman setelah pembelajaran selesai. Kalau kemarin kalian menuliskan nama, betul? Kalau sekarang teman-teman menggambar emoticon yang menggambarkan perasaan teman-teman setelah pembelajaran. Bisa? Silakan, boleh digambar. Nanti ditempel di depan ya. Digambar dan diberikan nama ya. Misal, Pauji emotnya sedih, misalkan gitu ya. Contoh, ini mah contoh. Sok boleh digambar dan dituliskan namanya ya. Kalau sudah, boleh ditempel di depan, silakan. Ya, boleh ditempel, silakan. Ada matanya boleh. Bukan ada matanya boleh, ada senyumnya boleh. Oke, silakan aja. Silakan, yang sudah boleh ditempelkan gambar hasil perasaannya. Ada, kalau boleh mau kasih video juga boleh. Ada yang mau kasih video? Silakan, oke, ke depan. Ih, bagus, kasih nama ya. Dikasih nama. Ya, gambarnya dikasih nama itu bukan sama yang lain. Iya, aku. Tuh. Oke. Wow, ada yang matanya gambar bintang. Siapa ini? Oh, iya, bagus. Silakan. Ayo, bagus. Kalau isi gambarnya ketawa. Iya, oke, bagus. Silakan, sudah semua? Sudah nempel? Masa, coba. Oh, pakai boleh. Sini. Boleh kita nih. Silakan, sudah semua? Belum? Sudah? Boleh duduk lagi? Nah, boleh duduk lagi ya. Untuk papan ekspresinya, setelah Ibu lihat, ternyata banyak yang masih senang perasaannya ya hari ini. Bahkan ada yang tertawa, ada yang matanya berbinar-binar, dan semuanya senang ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Berarti teman-teman bertahan sampai sekarang masih dalam keadaan senang ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan untuk di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai membuat poster dengan menggunakan kalimat persuasif. Nanti boleh mengambil kembali alat mewarnainya, karena nanti kita akan menggambar membuat poster ya. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Sudah cukup. Sebelum diakhiri kita berdoa dulu. Boleh dipandu sama KM-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.